Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi presensi di Google Classroom untuk memastikan kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Nah, hari ini Ustadz akan memulai pembahasan tentang mata pelajaran sosiologi di pertemuan pertama. Kali ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, setelah melalui proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep perubahan sosial. Lalu kalian juga diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri perubahan sosial. Lalu kalian juga diharapkan mampu bisa menjelaskan teori-teori perubahan sosial. Baik, mari kita langsung bahas materinya. Kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial. Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskan pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Selo Sumarjan, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, di mana menurut Selo Sumarjan perubahan sosial itu akan merubah berbagai macam proses nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, lalu menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Nah, kali ini, faktor-faktor pendorong perubahan sosial itu terbagi menjadi dua. Ada faktor internal yang merupakan faktor yang disebabkan dari dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yang dimana faktor tersebut muncul dari luar kelompok masyarakat. Nah, akan Ustadz jelaskan satu persatu. Yang pertama, akan Ustadz jelaskan tentang faktor internal. Bertambah dan berkurangnya penduduk itu salah satu faktor pendorong perubahan sosial dari dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya adanya program transmigrasi atau adanya angka kematian dan angka kelahiran yang mempengaruhi jumlah kependudukan. Nah, semua itu juga mempengaruhi perubahan sosial. Lalu yang kedua adalah munculnya penemuan-penemuan baru, yang dimana di dalam masyarakat jika muncul penemuan baru maka itu juga bisa memicu perubahan sosial yang terjadi. Misalnya adanya perubahan teknologi, adanya perubahan nilai-nilai, atau adanya perubahan gaya hidup. Nah, itu adalah contoh penemuan-penemuan baru dalam hal kehidupan masyarakat dari dalam masyarakat itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah pertentangan masyarakat. Nah, pertentangan masyarakat ini bisa dipicu oleh konflik yang disebabkan di dalam masyarakat itu sendiri, baik dalam hal menentang kebijakan, menentang kelompok, antar kelompok di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa memicu perubahan sosial dari dalam masyarakat itu sendiri. Berikutnya, yaitu terjadinya pemberontakan. Nah, pemberontakan boleh jadi dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menyebabkan adanya inginnya perubahan di dalam masyarakatnya, baik menentang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sudah ada, ataupun pemberontakan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang dirasa itu wajib dirubah oleh kelompok masyarakatnya. Nah, itu adalah faktor internal dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Berikutnya, faktor eksternal. Yang pertama adalah lingkungan fisik atau bencana alam. Nah, perubahan sosial bisa disebabkan oleh adanya faktor dari luar masyarakat itu sendiri, yaitu misalnya lingkungan fisik atau bencana alam. Kita pernah melihat bagaimana tsunami pernah terjadi di Aceh, dan di situ terjadi perubahan besar di Aceh yang sudah tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam hal kerugian fisik materi karena bencana alam yang menyebabkan ada perubahan sosial dalam proses ekonomi dan lain sebagainya. Nah, lalu faktor eksternal yang kedua adalah terjadinya peperangan.
Nah, kita misalnya melihat di Indonesia pernah terjadi peperangan karena penjajahan oleh bangsa asing, yang dimana ketika itu kita berusaha untuk merdeka dan kita melakukannya dengan cara peperangan sehingga kita bisa merebut kemerdekaan kita. Nah, itu adalah serangan dari bangsa asing yang memicu peperangan di Indonesia. Lalu berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini kita sering melihat bagaimana gaya berpakaian, gaya bicara, bahkan fashion dan teknologi itu juga boleh jadi ketika ada individu-individu tertentu atau kelompok tertentu yang mengikuti kebudayaan luar dari masyarakatnya sendiri. Nah, itu adalah faktor eksternal dari perubahan sosial. Nah, demikian tadi adalah materi tentang perubahan sosial yang telah Ustadz sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp. Nah, silahkan kalian buat pertanyaan berkaitan materi pada hari ini. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ustadz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.